Ada yang mengenalkan kedekatan dengan kaum NU, ada juga yang bermodalkan faktor historis, kemudian juga perannya dan ketokohannya di kalangan kaum santri dan juga pesantren. Tapi ada juga kandidat pasangan calon wakil presiden, kemudian juga pasangan calon presiden ini yang akan mengiming-imingi para kaum santri ini dengan dana abadi bagi para santri dan juga pesantren. Lalu strategi siapa, taktis siapa yang bisa meluluhkan hati para santri? Kita akan bahas mengenai hal ini, sudah hadir secara virtual akan memberikan pandangannya mewakili masing-masing kandidat ataupun juga masing-masing pasangan bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden. Yang pertama sudah bergabung Bapak Natsirul Falah Amru atau Gus Falah yang juga mewakili PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Falah. Malam Mbak Putri, Baik. Semuanya Mas Andri. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita ada Bang Andre Rosiade yang juga mewakili Gerindra, tentunya mewakili juga pasangan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre. Saiful Huda. Oke, Bang Andre bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Karena saya tidak terlalu bisa mendengar suara Bang Sangat Andre. jelas, Putri. Baik Bang Andre, tapi kami sangat coba jelas, Putri. perbaiki komunikasinya. Saya mendengar suara Putri sangat jelas. Oke, saya sudah dengar suara Bang Andre. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita, yaitu Pak Saiful Huda yang juga merupakan Wasekjen dari PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Malam Mbak. Baik. Andre, Mas Asrul. Ya, Pak Huda langsung saja melihat ini salah satu manuver, salah satu janji yang diberikan oleh pasangan ini untuk bisa memberikan dana abadi untuk santri pesantren. Itu upayanya untuk bisa menggait suara dari para santri. Bagaimana kemudian dari PKB ataupun juga perwakilan dari Amin ini ataupun juga pasangan calon Amin melihat ini? Ya, yang pertama prinsipnya semua janji politik, semua apa yang sedang dan akan diperjuangkan untuk politik santri, untuk kebaikan masa depan santri, kita apresiasi semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pada konteks Pilpres, ini adalah kali kelima Pilpres pasca reformasi. Kita merasakan betul ada evaluasi total yang sedang dan terus dilakukan oleh pondok pesantren, para kiai, dan santri, berikut semua jaringan-jaringan alumni pondok-pondok pesantren. Di mana pasca reformasi mereka merasa butuh aspirasi dan suara santri ini disatukan. Kalau tidak, seperti yang sudah-sudah, politik santri hanya menjadi daun salam begitu. Setelah dirasakan enaknya lalu sepah dibuang. Nah, pada konteks itulah saya kira yang akan menjadi momentum yang akan mewarnai Pilpres 2024. Mana yang betul-betul memperjuangkan aspirasi para santri, mana yang sekedar semacam menggunakan dan mengklaim secara politik. Baik. Yang menjadi aspirasi para santri. Kalau memberikan, saya kira ya, Pak Huda, para santri sudah mengerti dan paham betul apa yang sedang dan harus dilakukan dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Pak Huda, kalau memberikan janji seperti itu, janji politik akan ada nanti namanya adalah dana abadi bagi santri dan pesantren, termasuk apa kalau menurut Pak Huda? Termasuk memang ini akan memberikan janji positif bagi para santri atau hanya ini merupakan mengakomodir secara politik para santri tersebut? Ya, tadi Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengklarifikasi, menyampaikan bahwa dana abadi pesantren itu sudah ada. Dan kenapa ada dana abadi pesantren? Karena itu mandatori dari lahirnya Undang-Undang Pondok Pesantren. Dan inisiator dari Undang-Undang Pondok Pesantren adalah salah satunya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan di dalam penetapan Undang-Undang Pondok Pesantren ketika diusulkan di DPR, saya kira tidak perlu saya menyampaikan secara terbuka mana fraksi-fraksi yang setuju dan tidak setuju dengan lahirnya Undang-Undang Pondok Pesantren ini. Gitu. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa fraksi PKB sejak dari awal sebagai inisiator lahirnya Undang-Undang Pondok Pesantren, dan salah satu mandatorinya adalah lahirnya harus ada
dana abadi pondok pesantren, dan melalui DPR waktu itu selama 2 periode ini kami meminta supaya itu dilaksanakan, dan syukur alhamdulillah pada tahun ini dana abadi pondok pesantren sudah beralokasi 2 triliun, dan kami merasa itu masih cukup kurang untuk mengurusi berbagai kebutuhan dan kepentingan para santri kalau hanya dengan 2 triliun. Baik. Jadi semangatnya kami ingin menyampaikan bahwa dana abadi pondok pesantren ini sudah ada, dan ini adalah mandatori dari undang-undang pondok pesantren, dan PKB salah satu inisiator dari lahirnya undang-undang pondok pesantren ini. Jadi nggak bisa sepenggal saja dimaknai proses ini. Jadi ini sudah proses panjang yang semua elemen sudah terlibat menyangkut soal ini. Baik, Bang Andre, seperti dikatakan oleh Pak Huda tadi, ada penjelasan juga dari Ibu Sri Mulyani maupun juga dari pihak Kementerian Keuangan. Sebenarnya sudah ada mengenai dana abadi pesantren ini. Mungkin saya bisa ulang dan juga bisa jelaskan kembali bahwa dana abadi pesantren sebenarnya merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Pengelolaan programnya sendiri juga dikelola oleh Kementerian Agama, membiayai LPDP, prosesnya juga sedang berjalan. Kemudian juga program persiapan beasiswa, program multimedia pesantren, dan juga penguatan pengambilan fatwa dan lain-lain. Sudah ada sebenarnya. Lalu apa yang membuat berbeda dengan rencana program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, Bang Andre? Ya, seperti disampaikan Mas Gibran dalam pidato beliau sesaat deklarasi sebelum berangkat ke KPU, kan clear, itu merupakan tadi yang disampaikan oleh Pak Huda, itu adalah amanat undang-undang ya, yang sudah undang-undang pesantren yang sudah ada itu. Tentu sudah kewajiban kita untuk melaksanakan amanat undang-undang. Nah, disitulah pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran menunjukkan komitmennya secara terang-menerang dan tegas bahwa kita betul-betul ingin melaksanakan undang-undang pesantren ini. Dan kita menunjukkan keberpihakan yang jelas. Makanya Mas Gibran menyampaikan dana abadi untuk santri atau pesantren itu akan dimunculkan oleh pasangan ini. Kalau sekarang kan dana itu mungkin dalam tanda kutip ada, tapi kan tidak jelas. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah bagaimana ini benar-benar menjadi program yang terlihat dan jelas dan bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh santri dan pondok pesantren yang ada. Jadi betul kata Bang Huda, saya rasa seluruh kandidat punya komitmen yang sama bagaimana mendukung pesantren, komitmen dengan perkembangan santri. Nah, di kami ini kita formalkan menjadi lebih jelas bentuk keberpihakan kami. Makanya dimunculkanlah namanya dana abadi untuk santri dan pesantren ini gitu loh. Sehingga di bagian program yang jelas dan terukur supaya apa? Supaya pesantren semakin maju dan santri-santri semakin mendapatkan tempat di Indonesia ini. Seperti itu maksudnya. Baik, Putri. baik Bang Andre, kami dapatkan penjelasannya. Gus Falah, kalau kita melihat strategi dari pasangan Amin ini, ada Caimin di sana sebagai bakal calon wakil presiden yang juga merupakan ketum dari PKB. Kalau kita lihat juga dari pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, ini andalannya untuk bisa menggait suara para santri dengan dana abadi yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD, melihat hal ini bagaimana kemudian? Apakah cukup yakin bisa merebut suara dari kaum santri dengan adanya kekuatan ataupun juga ketokohan yang dimiliki oleh Pak Ganjar ataupun juga Pak Mahfud? Gus Falah? Baik, Mbak Putri. Jadi kalau kita melihat secara histori, kita bisa melihat bahwa kita ini dari pemilu 2004 itu kita sudah senantiasa bergandengan dengan santri, dengan Kiai Hasyim Muzadi, kemudian dengan Pak Yusuf Kalla, dengan Pak Yai Ma'ruf Amin, dan sekarang dengan Pak Yai Mahfud MD. Artinya kita ini sudah menjalankan, kita melaksanakan apa yang dikatakan kebutuhan santri. Jadi santri dalam konteks ini, pasangan Pak Ganjar ini sudah memasukkan pasangannya adalah bagian dari santri, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat Pak Ganjar dalam beberapa waktu kemarin ketika beliau menjabat sebagai gubernur, beliau sudah menyalurkan 549 untuk dana bantuan pesantren. Artinya
yang dilakukan pasangan Pak Ganjar dan Pak Yai Mahfud ini sesuatu yang sudah terjadi dan sudah nyata. Kemudian kita juga mengusulkan adanya Direktorat Jenderal Pesantren. Jadi pesantren ini untuk mempercepat afirmasi sesuai amanat Undang-Undang Pesantren 18. Artinya kita ingin juga bahwa Direktorat Jenderal Pesantren ini yang akan mengurus segala hal, memajukan pesantren, memajukan santri, memajukan santriwati. Dan kalau kita bicara dana abadi yang disampaikan pasangan sebelah, saya pikir kita juga mempunyai hal yang sama. Bahkan kita lebih teknis lagi, kita akan mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, gitu Mbak. Baik. Nah, dari kondisi-kondisi seperti ini kita juga bisa menyampaikan bahwa santri yang kita usung itu benar-benar santri tulen, santri yang memang mengakar, santri yang memang mempunyai masa. Jadi bukan santri kaleng-kaleng, itu Mbak Putri. Ada ya santri kaleng-kaleng ya Gus ya? Ya ada yang ngaku santri ngajinya kalongan sebentar kan juga kaleng loh. Baik Gus, nanti kita bahas lagi tentunya. Sudah bersama saya juga pengamat politik Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Khairul Umam. Malam, baik, Mbak Putri. Ini menarik kalau masing-masing pasangan punya strategi untuk bisa menggait suara santri. Iya. Mengandalkan faktor historis, faktor sejarah, kedekatan, faktor ketokohan. Iya. Tapi ada juga yang soal dana abadi yang sudah sempat tadi kita berbincangkan dan langsung jadi polemik di kalangan masyarakat. Tapi Iya. nanti mungkin Mas Umam bisa berikan pandangan siapa kira-kira yang strateginya lebih ampuh. Apalagi kemudian menggait suara santri. Kalau kata Gus Fala, suara santrinya bukan yang santri kaleng-kaleng. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.